Balik lagi bareng gue Arya. Saya warga lokal. Dan gue yakin kalian gak akan tahu kita ada di mana sekarang. Kita tahu semua loh, jangan. Kalau kemarin kan lo pada tahu lah. Nih silakan ditebak di mana nih. Ini masih di Jogja nih. Masih di Jogja. Review kembali film Jav. Yes. Yang keberapa nih? Berat kayaknya ke-7 deh. Kita kayak sekitar, udah banyak ya. Sekitar kayaknya ini terakhir yang kita review ya. berdua ya. Benar. Jadi kita mau ngomongin film terbaru dari Fajar Nugros, Pak. Betul. Judulnya adalah Ratu Sihir. Ratu Sihir dulunya Ya, working title Ratu Sihir. Sekarang diubah menjadi Perempuan Membawa Sial. Kenapa menurut lo ada pergantian gitu? Ya lebih catchy aja gitu kan, perempuan membawa sial gitu. Dan bisa kayak apa ya, memancing keributan dikit-dikit kan. Oke. Boleh kayak kenapa harus perempuan gitu kan. Dan udah mulai kan. Iya benar. Tapi Ratu Sihir juga menjual sih sebenarnya. Ratu Sihir menjual, cuman kayak kurang ini ya. Kayak apa coba sih? Kalau dia ganti dengan Ratu Santet. Nah, itu kayaknya lebih menjual. Lebih menjual. Ya. Cuman kayaknya apa ya, Fajar Susanti dari IDN tuh kayak ngerasanya mungkin kalau Ratu Santet terlalu bosan gitu kan. Iya benar. Posternya juga Didi Nitowo ya berubah kan. Ini gue pastikan nanti pada saat kalian menagih list poster ini masuk, ini posternya bagus banget soalnya. Didi Nitowo gitu. Ya. Padahal dia nggak diapa-apain loh. Maksudnya ya Didi Nitowo aja. Itu Didi Nitowo gitu. Just Didi Nitowo being Didi Nitowo gitu kan. Menarik juga di sini yang mainnya ya, selain tadi ya Didi Nitowo ada Raihanun juga. Ada Clara Bernadette. Gue sebenarnya nggak tahu yang main. Makanya gue kaget pada saat Raihanun. Iya. Clara Bernadette. Ada Lukman Rosadi kita belum sebutin. Ada itu apa, Benny. Oh iya, ada Benny. Itu kayaknya ini ya harus ada ya. Harus ada ya. Karena kali ini tidak ada Erik Estrada, Pak. Iya benar. Oh iya, gantinya Benny. Iya, biasanya ada Erik Estrada. Ada Erik kalau Fajar kan, ada Erik. Sekarang Benny. Kenapa diganti judulnya? Karena dari awal pun emang udah nyeritain ya. Karakter wanita yang membawa sial itu kenapa gitu. Iya, ini, betul. Ini karakter Raihanun gitu ya. Sebenarnya ya kalau mana yang lebih nyambung sama ceritanya, jujur lebih nyambung Perempuan Membawa Sial daripada Ratu Sihir. Benar. For better or worse ya. Diliatin ke POV-nya karakter utamanya Raihanun si ini. Iya, jadi siapa namanya? Mirah. Terus bawang merah. Bener, kayaknya sengaja deh. Iya kan? Iya. Siapa? Si Clara Bernadette siapa? Putih ya. Putih ya. Bener, sengaja itu ya. Putih nanti sama Mirah. Nanti. Tapi intinya tuh Fajar kan paling suka main alegori kan. Sama lah kayak Sleep Call. Dan si Mirah ini ceritanya kawin gitu kan sama pria baik hati. Tapi entah kenapa. Oh iya, suami yang pertama baik Suami pertama itu baik banget. Tapi entah kenapa setelah malam pertama besoknya Modiar suaminya dibunuh sama itu siapa? Sleepy Hollow. Tapi versi Jawa. Karena naik delman. Nanti dia ketemu lagi cowok gitu ya di pabrik yang jadi bosnya. Tapi brengsek gitu. Ya. Modar lagi. Gila men. Jadi di situ tuh kenapa jadinya Perempuan Membawa Sial ya? Ya karena semua, kalau menurut rules filmnya ya, semua cowok yang berhubungan badan dengan dia itu modar. Ada si Clara Bernadette kan, si Putih itu apa? Adik tiri, adik ya? Kita nggak pernah tahu dari awal itu ada karakter itu, bener kan? Nanti dia masuknya di pertengahan. Di tengah-tengah, kaget banget. Hah? Iya, Clara Bernadette ya. Jump scare yang lebih mengejutkan adalah Clara Bernadette keluar, bukan hantunya, karena gue kaget. Ada ini. Tapi harus gue akuin ini filmnya dari awal itu gue kaget sih. Kaget secara literal. Ya. Karena ya beneran digas guys. Gila ini. Kayak apa ya? Kadang tuh ada film menahan-nahan. Untuk nantilah. Nantilah. Ini kaget. Ini dari awal tuh apa ya? Kayak dia tuh nggak pengen berusaha. Wah, gue nggak pengen dianggap cuman jump scare gitu. Dia nggak kayak gitu. Oh ya udah nih, gue hajar lu pakai jump scare di awal. Buat gue nggak masalah justru karena namanya opening tuh memang harus cek gitu loh, nyangkut, bikin penonton tuh terikat. Itu tuh ternyata setelah pertama masih terus itu masih panjang. Iya, anjir. Gue pikir tuh kalau film horor biasanya kan jump scare duar lawan judul kan. Wah, ini enggak. Duar lanjut lagi gitu. Ada lagi. Ini openingnya jump scare semua. Make sense gitu kenapa dikasih jump scare ya, balik lagi karena dia pengen ngeliatin
kenapa judulnya perempuan pembawa sial gitu ya. Sialnya bener. itu bentuknya ya seperti ini gitu buat orang-orang yang ada sekelilingnya. Begitu lu masuk Masuk langsung apa nih? masuk Oh, iya, gitu iya, kan. Masuk langsung semua Ya, itu. benar. Whatever you do itu berakhir dengan kesialan. Nggak tahu ya, buat orang-orang mungkin ada yang suka ada yang enggak gitu, langsung dikasih jebret-jebret gitu sih. Gue sih sebenarnya termasuk yang masih bisa menerima gitu. Ya betul. Karena timingnya bagus dan gue tahu paham intensinya apa, gue nggak masalah. Iya benar. Kecuali di tengah misal nggak ada cerita jebret-jebret Iya, doang. Nah itu lain cerita gitu. ya. Cuman ya itu dia. Mungkin karena gue udah capek kali ya di awal. Aduh, gimana jadinya gitu ya ceritanya tuh. Di tengah tuh soalnya jump scare-nya tuh ya apa nggak banyak, tapi sekalinya keluar kayak oh that's it gitu. Iya, Kayak jump scare yang generik banget. Kayak udah dipakai semua Iya benar. jurusnya di awal. Ide-ide yang lumayan kreatif, yang timingnya keren tuh udah dipakai di awal. Iya, jadinya gue agak bosen sih sebenarnya. Perkaranya sih kalau lu banyak main jump scare emang harus dipikirin banget sih. Iya benar. Kalau lu mau main kuantitas itu bener-bener wah susah lu Susah, men. susah. Ini yang bikin horor tuh susah tuh ini. Lu mau main kuantitas, lu mesti keluar dengan banyak ide juga. Iya, gimana caranya jump scare yang biar nggak ngulang gitu kan, kayak yang pertama. Pokoknya gimana cara nyari timingnya lagi gitu ketika orang-orang udah siap. Di tengah kan pasti udah siap tuh Udah kita. siap. Di awal digas gitu udah siap Iya nih. lah, kayak gitu. Itu sih sebenarnya gue lebih ke sana sih jadinya. Aduh, men. Ya ini perjudian dengan di awal tuh ngebut tuh perjudian Iya, yang benar, kemudian perjudian. harus mereka bayar mahal sih. Iya gitu sih, ya. benar. Sayang ya. Tengahnya ya tadi ya, kenapa namanya merah dan putih, gitu, Putih. kayak pengen reverse engineering pak. Bener ya sih, ya kan? Kayak pengen reverse engineering gitu, ya kan? Pengen. Azam lu, nih ide lu nih bikin. Iya. Kalau legenda kan dulu nggak gitu ya, di sini Ya. kayak dibalikin gitu. Jadi kayak dia tuh pengen nge-twist apa legend apa namanya? bawang merah, bawang putih. Kalau Sleep Call kan Rama Sinta. Di sini tuh bawang merah, bawang putih. Idenya menarik, fresh. Cuman kalau di Sleep Call tuh gue suka karena mitologinya bener-bener dieksplor. Kalau di sini kayak ya karena mungkin faktor Clara Bernadette juga baru muncul di tengah. Iya, jadi kayak kita belum kenal gitu loh. Jadi kayak dinamika kakak adik Raihanun, Clara, apa psikis mereka tuh seperti apa? Betul. Itu tidak tergali. Benar. Kurang kuat sih. Kurang kuat. Yang akhirnya bikin ya bosan karena jadi. nggak ada cerita yang engaging di tengah tuh nggak ada. Iya, walaupun ya tetap nanti diceritain dengan flashback kan kayak gitu-gitu, tapi kayak ya udah. Tapi kayak cuman memenuhi kewajiban aja. biar nggak ada pertanyaan kali ya, biar gitu doang. Ini yang penting penonton tahu. Seharusnya di sini begitu film selesai kita tuh akan ngerasa waduh ini dua karakternya nih bisa apa ya simpatik semua nih bener. nggak ada yang salah nggak ada yang benar seperti itu kan tapi begitu selesai yang terjadi malah gue nggak peduli sama satupun dari mereka gitu. Iya, yang ada gue ngeliat si Mira nelangsa aja terus, ya kan? Maksudnya jadi kayak gak ada perkembangan gue ngeliatnya Mira tuh kayak gitu aja, kayak stuck aja gitu. Karena gini loh, karakter utamanya itu justru sebenarnya kan orang yang nggak bisa dibilang baik ya. Dan dia di akhir tuh ngomong, tapi semua orang itu berubah. Gitu. Nah, gue nggak ngerasa itu kayak ya udah, oh ya dulu lu jahat, sekarang lu baik, tapi kenapa lu berubah? Iya, itu kan penting banget untuk bikin penonton tuh bersimpati ke dia. Kalau gini ya cuman oh ya emang pantas lu ya kayak bodoh lah aja. Oh pantas tuh. Ini dua orang apa gila yang saling menyerang gitu. Saling balas dendam aja nih mah. Sama yang paling disayangkan adalah itu legend yang nampang di poster sangat sedikit gitu karena ya kalau ini kayaknya salah ekspektasi aja. Iya. Soalnya udah dikeluarin di awal kan, dikit-dikit ya kan. Keren banget ngerokok. Ditiup ya, pakai itu vape. Icos. Enggak ada rokok beneran. Rokok klobot. Wah, ini filmnya ini Towo nih gitu. Iya. And turns out menghilang. Muncul nanti gua disuapin kayak tidak dalam balutan apa? Iya, biasa aja gitu. Iya, di Dini Towo in real life padahal dengan poster seperti itu, dengan marketingnya, kita kan pasti digiring untuk mikir, oh ini kita akan melihat Dini Towo yang versi karakternya dia tanggung gitu. Tapi ternyata kita malah lebih banyak dapat di Dini Towo sebagai manusia biasa gitu. Fajar pada saat berapa waktu lalu gue lupa tuh sempat ngomong, ini salah satu inspirasinya adalah karena pada saat dia kecil, dia itu takut ngelihat setiap di Dini Towo tuh perform. Gue juga merasakan hal yang sama dengan topeng muka dua gitu, gue takut tari-tarian. Iya, jadi gue pikir core-nya itu adalah Mas Didi, ternyata bukan.
Itu nongol malah di closing credit tadi. Nah, itu malah itu gimana itu? di closing tuh ngeri banget loh. Tapi itu kan kredit, itu bukan part of the movie gitu. Jadi kayak wow, gitu. Itu serem merah banget. lagi warnanya. Merah gitu. Gue suka itu. Kalau dari jalinan cerita tuh ya kayak Inang kayak gitu tuh masih lebih ini deh, masih lebih dapat menurut gua, betul, ya kan. Betul. Inang Sleep Call kan, Fajar itu Ya. 2 ya. Inang dan Sleep Call, dan kalau nggak salah semuanya ditulisnya juga sama Hussein Atmojo kan. Inang tuh kan dark banget ya. Iya. Tapi yang bikin itu unik adalah karena kombinasi Hussein sama Fajar itu orangnya suka ngelucu. Nah, Tiba-tiba sering keluar celetukan. Iya. Nah, di perempuan membawa sial nih masih ada beberapa ya. Cuman kayak gue ngeliat, wah ini kok kayak nggak seliar sebelumnya ya. Kayak ada beberapa beat-beat yang di versi Inang nih udah dibikin lawakan nih gitu. Kayak Benny keluar. Iya. Misalkan Iya, tapi udah aja ya. Ya udah gitu. Kayak ada beberapa chance untuk mereka tuh bikin suasana lebih menyenangkan. Itu bukan kekurangan sih sebenarnya, karena gua komplain sesuatu yang nggak ada. Tapi ya itu ya biasanya mungkin bakal gitu. Rutenya mungkin bukan itu yang pengen diambil. Bukan itu ya. yang Tapi kalau memang bukan itu yang ingin diambil, ya mestinya 100% serius dong. Iya, harusnya jangan gitu, kayak ngasih ini ya, tising-tising gitu. Wah, oh berarti ini mau ngelawak nih. Ternyata enggak. Apa pas di awal tuh, pas lagi suaminya Raya Hanun tuh survei kan. Iya. Ada nenek-nenek. Oh, itu manusia tuh. Gue pikir oh ini mau banyak dilawakin juga nih. Iya. Tapi ternyata emang itu setan. Jadi gue bingung. Itu banyak beat yang sebenarnya bisa dilawakin, tidak dilawakin. Iya, betul. Sayang. Nanggung aja nih sebenarnya. Bukan film jelek, jauh dari itu. Terutamanya itu ya di tengah repetitif sih. Jadinya kayak aduh men. Please udah nggak ada lagi trik yang bikin gue gimana gitu ya. Betul. Kayak itu sih fatal, makanya horor gitu masalahnya. Harus bikin lu tetap engaging gitu ya sampai beres, tapi ya ini nggak bisa gitu. Mungkin meskipun dengan pasang muka Mas Didi Ninitowo itu akan lebih menjual, tapi kayaknya itu terlalu beresiko deh. Iya. Kayak penonton nanti akan ngerasa ya sama loh, kok dikit banget gitu. Kayak kita Ya kan. Jadi ya mungkin agak diulik lah ya, mungkin monggo lah tim marketing. Atau posternya kayak Marvel lah, semua muka. Nah, itu lebih aman sebenarnya. Atau di Mas Dindinya di belakang tuh kayak depannya Raya Hanun. Itu udah ini banget lah, template lah, gampang. Lebih template tapi penonton nggak akan ngerasa kok dikit banget ternyata Ninitowo-nya. BTW tapi film ini menang loh di JAV. Oh ya, editing ya? Best editing ya. Di Indonesian Screen Awards. Screen Awards kategorinya ya. Kategori Best Editing. Kalau dibandingkan kompetitornya yang lain, ini yang paling menawarkan editing yang lebih berkarakter sih. Iya benar. Apa aja sih Indonesian Screen Awards? Yohana jelas ya. Iya, terus Cinta Tak Seindah Drakor. Iya. Oh iyalah jelas. Kita Semua Butuh Waktu sama Misteri Korek Api. Kita harus skor dulu ya untuk perempuan pembawa sial. Kalau gue sih kayaknya 6 ya. Wah, mungkin sebenarnya pengen 5,5 tapi karena ya sekali lagi Hussein Fajar itu konsisten ngebawa folklore ke horor, which is itu unik, jadi yaudah 6. Buktikan sajalah nanti ya kalau tayang. Betul. Tapi gue penasaran sih yang nonton di JAV gimana menurut kalian? Iya, yang nonton di JAV bagus kok, gue suka jump scare. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tulis aja. Pasti ada juga banyak juga yang wah jantung gue tuh sampai mau copot, itu pasti ada gitu. Iya sih, menurut gue tetap ada pasarnya sih, kan ada yang suka horror jump scare. Ini sih bisa banget. Ya, dan gue tetap lebih rela kalau misalkan ini laris dibandingkan horror jump scare kebanyakan. Iya, benar. Ini setidaknya jump scare-nya jelas tujuannya ya. Iya. Kalau yang lain kan ya udah, yang penting out of kaget nowhere, aja. buar gitu. Yang penting kaget aja. Berakhir ya untuk review film-film JAV yang kita berdua. Nanti masih ada bonus tanggungan vlog 1 sama kayaknya gue nanti nge-review satu film sendiri lah mungkin. Film yang menyabet semua kategori di JAV. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di medsos. Join juga membership ya. Thank you yang udah join. Mungkin kita akan ketemu lagi di JAV tahun depan. 2 dekade JAV tahun depan. 2 dekade 20 tahun gitu. Mantap ya. Mantap. 20 tahun guys. 20 tahun JAV. Gen Z. Iya itu udah JAV adalah Gen Z sebenarnya. Gen Z. Jadi kalau kadang agak-agak absurd gitu karena dia Gen Z. Gen Z. Enggak, emang bener. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi ya di video review selanjutnya. Yes, bye.